Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Theophilus Titi, NIM saya 12191210. Saya mahasiswa UPSI jurusan Sistem Informasi kelas 12 4B30. Nah, kali ini saya akan melakukan review sebuah jurnal yang telah saya siapkan. Ya, ini jurnalnya. Ini adalah jurnal tentang jurusan Sistem Informasi. Ya, kita akan pertama di judul. Ya, judul sebelumnya saya sudah membuat seperti ini teman-teman, membuat tabel seperti ini untuk mereview jurnal supaya lebih mudah untuk mereviewnya. Ya, kita akan kembali. Yang pertama kita ke judul jurnal yang saya review adalah perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa. Nah, jadi jurnal ini berkaitan dengan registrasi mahasiswa. Nah, untuk isinya dan lain sebagainya kita akan lihat setelah ini. Judul ini sesudah judul jurnal, kita akan masuk ke nama jurnal. Nama jurnal adalah Jurnal Teknologi dan Open Source. Ya, ini berkaitan dengan teknologi dan open source. Ya, volume dan halaman, volumenya 1, nomor 1. Ini tidak dijelaskan berapa halaman ya teman-teman, tapi saya dapat dari jurnalnya itu nomor 1. Volume 1, volumenya 1 dan nomor 1. Nah, tahun jurnal ini adalah tahun 2018. Sudah itu penulis jurnal ini adalah Helpy Nopriandi. Sekali lagi Helpy Nopriandi. Itu adalah penulis jurnal yang akan saya review. Nah, kita masuk ke latar belakang. Ini adalah latar belakang jurnal. Saya akan membacanya. Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan mempunyai peranan penting dalam menentukan kemajuan dan keberhasilan bagi suatu negara. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi, dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan dan kemampuan nasional serta mempercepat terjadinya proses pembaharuan menuju terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera. Seperti kita lihat, teknologi informasi telah dimanfaatkan di segala bidang kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, teknik industri, jasa perkantoran, kesehatan, transportasi, perbankan, dan bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang layanan administrasi akademik di perguruan tinggi menjadi suatu kebutuhan, bukannya sekedar prestis atau lifestyle manajemen pendidikan tinggi modern. Penggunaan teknologi informasi memang menawarkan banyak keuntungan, yaitu dalam pengelolaan data maupun dalam menghasilkan informasi yang efektif, efisien, cepat, dan akurat. Dalam adanya teknologi informasi, banyak pekerjaan mudah dalam melaksanakannya. Ya, ini adalah latar belakang dari jurnal perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini adalah penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain: 1. Untuk mengaplikasikan suatu sistem informasi registrasi mahasiswa atau kartu hasil studi dan kartu perencana studi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Ya, ini adalah tujuan pertama dari jurnal ini. Kemudian yang kedua, untuk membantu staf tenaga pendidikan dalam mengelola kartu hasil studi dan kartu rencana studi. Nah, ini adalah tujuan kedua. Ini tujuannya supaya staf tenaga pendidikan itu tidak menggunakan secara manual lagi. Artinya dia menggunakan secara online atau yang telah disiapkan melalui web yang di dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga, untuk menambah wawasan penulis dalam menganalisa, merancang, mengelola data mahasiswa dalam bentuk kartu hasil studi dan kartu rencana studi. Nah, kita lanjut ke permasalahan. Pada sekolah tinggi teknologi memang sudah menggunakan sistem aplikasi sederhana, tetapi belum menggunakan aplikasi pemrograman. Untuk menangani sistem registrasi mahasiswa, sistem yang ada masih memerlukan perbaikan karena di bagian ini sering mengalami kesulitan dalam mengelola data. Selanjutnya, dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas,
Penelitian ini mencoba untuk memperoleh data empirik yang cukup lengkap dan data dipercaya untuk menggambarkan tentang keadaan faktor-faktor yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi informasi terhadap kinerja perguruan tinggi dan dampaknya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Data yang telah diperoleh juga dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif model sistem informasi manajemen akademik yang dapat memberi dukungan pada setiap proses pelayanan akademik maupun pengambilan keputusan baik di lingkungan internal maupun yang terkait dalam stakeholders. Nah, ini adalah permasalahan di dalam jurnal ini atau di dalam ruang lingkup jurnal ini, teman-teman. Nah, kita lanjut di solusinya. Nah, solusi dari jurnal ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang layanan administrasi akademik di perguruan tinggi menjadi suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar ristek atau lifestyle manajemen pendidikan tinggi modern. Kemudian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu untuk laporan-laporan yang diperlukan. Nah, setiap jurnal pasti punya solusi, teman-teman. Ini adalah solusi dari jurnal perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa. Nah, kemudian kita lanjut di datanya. Di sini ada langsung di database. Database merupakan sistem file komputer yang menggunakan cara mengorganisasikan file tertentu, dimaksudkan untuk pembaruan file masing-masing record terkait, juga mempermudah dan mempercepat akses data tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna menyusun laporan rutin, laporan atau khusus untuk penyelidikan. Database juga merupakan sekumpulan file-file untuk tabel-tabel yang saling berhubungan dengan saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai. Nah, kemudian kita lanjut di metode penelitian dari jurnal ini. Nah, jurnal ini menggunakan metode penelitian. Dalam penelitian ini diawali dengan menganalisa kebutuhan sistem, mempertimbangkan setiap kriteria yang akan digunakan dalam perancangan sistem. Adapun metode penelitian dengan cara menggunakan metode deskriptif analitik yang berjenis survei. Nah, di sini mereka menggunakan metode deskriptif analitik yang berjenis survei, teman-teman. Lanjut, turun langsung ke lapangan mengadakan observasi. Nah, jadi mereka juga turun langsung ke lapangan untuk mengadakan observasi penelitian ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pengumpulan konsep teori dengan mempelajari literatur dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dan penelitian laboratorium, yaitu usaha penulis dalam mengolah informasi yang diperoleh. Nah, peneliti ini juga turun di lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitik yang berjenis survei. Artinya langsung turun ke lapangan untuk mengadakan observasi. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini hasilnya. Hasil dari jurnal ini. Setelah melakukan tahap implementasi sistem, maka dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian ini adalah terciptanya program aplikasi sistem informasi registrasi mahasiswa yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, saya mengajak teman-teman untuk membuka di ini adalah jurnalnya, ini jurnal yang kita review. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kita masuk di sini ya, teman-teman. Ini adalah hasil dari jurnal yang kita review. Ya. Ini adalah program aplikasi sistem informasi registrasi mahasiswa yang dibuat menggunakan program Microsoft Visual Basic 6.0. Ya, inilah form menu utama, ini tampilannya. Dan ini adalah form menu login. Ya. Di sini juga dijelaskan bahwa gambar A, menurut form menu utama adalah form yang akan pertama kali tampil pada program sistem informasi registrasi mahasiswa. Pada menu ini juga terdapat 3 menu, yaitu file input, laporan. Ya, file input laporannya ini adalah gambar A. Ini adalah menu utama. Ini adalah tampilan utama ya, teman-teman ya. Tampilan utama dari
dari program ini teman-teman. Kemudian gambar B, ini adalah form menu login. Di sini juga dijelaskan menunjukkan form login digunakan untuk membuka aplikasi apabila kita ingin menjalankan programnya. Ini adalah form loginnya, atau sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke programnya, kita akan login dulu menggunakan akun yang sudah disiapkan. Oke, di sini kita masuk ke gambar C. Ini adalah form jurusan, dan D form data mahasiswa. Oke, ini adalah tampilannya, form jurusan, dan ini adalah form data mahasiswa. Ini mereka menggunakan Microsoft Visual Basic ya 6.0. Ya, di sini juga dijelaskan pada dasarnya setiap perguruan tinggi memiliki jurusan atau program studi. Gambar C berguna untuk memasukkan data-data jurusan yang berguna pada saat pengisian data mahasiswa. Apabila form jurusan tidak diisi, maka data mahasiswa tidak akan sempurna karena form 1 dengan form lainnya akan berhubungan. Pada form ini terdapat 3 item, yaitu kode jurusan, nama jurusan, dan jenjang. Sedangkan gambar D, ini gambar D. Gambar D juga dijelaskan di sini form data mahasiswa. Form ini digunakan untuk memasukkan data mahasiswa yang terdiri dari nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, jurusan, tahun masuk, dan penasihat akademik. Nah, form ini adalah berisi tentang identitas mahasiswa atau data mahasiswa. Dan di sini di gambar C ini adalah berisi tentang form jurusan. Ya, pasti teman-teman memiliki jurusan masing-masing. Oke, kita masuk ke gambar C. Ini adalah form dosen. Nah, di sini juga dijelaskan form ini berguna untuk memasukkan data-data dosen yang terdiri nomor induk dosen, nama dosen, jabatan, dan alamat. Nah, ini adalah form dosen yang tadi sudah dijelaskan. Ini terdiri dari nomor induk dosen, nama dosen, dan jabatan dan alamat. Kemudian kita masuk ke gambar F, form mata kuliah. Di sini juga dijelaskan mata kuliah. Data-data form ini nantinya akan ditampil dalam form KRS dan KHS. Data form mata kuliah merupakan data pertama sekali yang dipergunakan untuk pembuatan laporan KRS dan KHS. Oke, kita lanjut. Ini gambar ke G. Ini gambar G adalah tampilan form kartu rencana studi atau KRS. Di sini dijelaskan berguna untuk membuat laporan kartu rencana studi, di mana laporan ini merupakan gabungan dari semua form-form yang sudah dibuat kecuali form hasil studi, karena form kartu studi didapat setelah form kartu rencana diisi. Dalam menjalankan form ini, cukup mengisi nomor mahasiswa dan mengisi mata kuliah apa saja yang akan diambil. Sedangkan gambar H, ini adalah gambar H. Gambar H ini adalah berisi tentang form kartu hasil studi atau KHS. Di sini juga dijelaskan gambar H. Form kartu hasil studi, di sini kita akan memasukkan nilai mahasiswa berdasarkan berita acara hari ini. Oke. Ini adalah tampilannya untuk gambar G dan gambar H. Kemudian ini laporan mahasiswa keseluruhan ya. Ini gambar I, gambar J, laporan mahasiswa per program studi. Ini adalah hasilnya. Ya, kita bisa lihat di gambar I, gambar J, dan gambar K, laporan mahasiswa per tahun masuk. Ya, ini adalah hasilnya. Dan ini adalah laporan dosen. Gambar M, laporan kartu rencana studi. Ini adalah tampilannya teman-teman atau hasilnya. Dan N, laporan hasil studi. Oke. Ini adalah isi dari jurnal yang kita review, teman-teman. Di sini berkaitan dengan suatu program yang telah mereka buat, itu program tentang aplikasi sistem informasi registrasi mahasiswa. Ya, ini untuk mempermudah antara dosen dengan mahasiswa, teman-teman. Oke, kita akan masuk lagi di dalamnya. Nah, akhir dari jurnal ini ya, dapat disimpulkan bahwa dengan perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa yang menerapkan database dan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, maka pelayanan terhadap mahasiswa seperti penambahan, penghapusan, koreksi, atau penyisipan dan pembuatan laporan registrasi, baik yang sudah ada maupun data yang baru, akan dapat diatasi dalam waktu yang relatif cepat karena semua data tersimpan dalam sebuah database. Nah, ini yang pasti memudahkan teman-teman juga. Ini sini data akan tersimpan dengan aman
di sebuah database. Oke, yang ke B, dengan mengembangkan sistem pengelolaan data yang berbasis komputer serta variabel-variabel yang mendukung untuk pembentukan dan pembuatan laporan tersebut tersusun secara logis yang tidak dilakukan secara berulang-ulang. Oke, yang C, dengan diterapkannya sistem ini untuk mengurangi pemakaian sumber daya manusia atau meminimumkan tenaga kerja dengan tidak mengurangi mutu pelayanan. Oke, inilah review jurnal kita, review jurnal dari perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang telah mendengarkan video ini. Langsung saja, nama saya Marta Kristina, NIM 12191417, kelas 12 4B30 dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Mary Parida, Rustam, dan Yogi Kurniawan dengan tahun terbit yaitu pada tahun 2018 dengan judul jurnal yaitu Membangun Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang. Adapun permasalahan yang dihadapi peneliti pada jurnal ini yaitu yang pertama, lokasi wisata yang kebanyakan berada di pelosok daerah yang kurang diketahui masyarakat. Yang kedua, tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang masih banyak yang belum terekspos masyarakat luar. Yang ketiga, informasi yang tidak akurat mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Serta solusi yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan permasalahan pada jurnal ini yaitu penulis akan membuat sistem informasi yang dibangun yang hanya akan mengolah informasi kabupaten yang ada pada Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sistem informasi akan menginput dan menampilkan mengenai objek wisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Dan konten wisata yang tersaji pada sistem ini meliputi konten wisata. Adapun data penelitian yang digunakan oleh peneliti pada jurnal ini yaitu data deskriptif kualitatif antara lain dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Serta metode penelitian yang digunakan peneliti pada jurnal ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dan hasil yang diperoleh peneliti pada jurnal ini yaitu peneliti berhasil membuat sebuah program web yang dapat digunakan pada pariwisata Kabupaten Tulang Bawang. Adapun hasil program web tersebut terdiri dari beberapa tampilan, yaitu untuk hasil tampilan program yang pertama ada tampilan menu home, kemudian yang kedua tampilan menu profil dinas, yang ketiga tampilan menu wisata, kemudian yang keempat tampilan menu tarif wisata, yang kelima tampilan menu penginapan, dan yang keenam tampilan edit wisata, kemudian yang ketujuh tampilan edit profil dinas, yang kedelapan tampilan edit tarif wisata, dan yang kesembilan tampilan edit penginapan, yang ke-10 tampilan cetak laporan data wisata, yang ke-11 tampilan cetak laporan data tarif wisata, kemudian yang ke-12 tampilan cetak laporan data penginapan, dan yang ke-13 tampilan laporan data wisata, yang ke-14 tampilan laporan data tarif wisata, dan yang terakhir yaitu tampilan laporan data penginapan. Jadi itu adalah hasil dari program web yang telah dibuat oleh peneliti untuk membangun sebuah sistem informasi
pariwisata berbasis web, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang. Jadi, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksel Pratama. Saya dari kelas 12 4B30 dengan NIM 12191506. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Aplikasi Media Pembelajaran Augmented Reality pada Perangkat Keras Komputer Berbasis Android. Di sini jurnal ditulis oleh Apren Karisman, Fitri Wulandari, Randi Adi Praja dari Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Cendekia Abitama dengan alamat Jalan Islamik Raya Kelapa II, Tangerang, Banten. Di sini ada bagian abstrak dan juga pendahuluan. Dari isi pendahuluan, di sini tertulis perangkat komputer adalah suatu komponen yang ada pada komputer, terdiri dari dua jenis perangkat, yaitu perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Di sini kita fokus pada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras pada komputer adalah bagian fisik pada komputer yang mempunyai fungsi berbeda. Beda di setiap pemrosesannya. Adapun jenis dari perangkat keras yaitu perangkat keras input yang dimana berfungsi untuk memastikan data input ke dalam memori sistem komputer. Berikut contoh hardware input pada komputer, yaitu keyboard, mouse, dan scanner. Lalu selanjutnya, perangkat keras proses yang berfungsi untuk mengolah data atau mengeksekusi suatu perintah terhadap data yang dimasukkan. Berikut contoh hardware proses, yaitu CPU, motherboard, VGA, sound card, dan yang terakhir adalah hardware output, yaitu hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Berikut contoh hardware output, yaitu monitor dan speaker. Lalu dengan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, yang dimana banyak hal yang bisa dioperasikan secara digital, yang membuat pengguna lebih dimudahkan lagi dalam berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan, seperti tata cara untuk tutorial mengenalkan perangkat komputer dan cara perakitan komputer secara digitalisasi. Penyajian dengan tampilan yang lebih modern tentu akan lebih membuat para pengguna lebih tertarik untuk belajar tentang konten yang diberikan. Selanjutnya ada augmented reality, adalah teknologi yang menggabungkan antara benda maya ke dalam bentuk nyata 3 dimensi terhadap setiap objek yang diolah perangkat pada komputer. Nantinya akan disajikan secara augmented reality, yang nantinya pengguna akan melihat perangkat komputer secara 3 dimensi menggunakan smartphone mereka, ditambah dengan tata cara perakitan perangkat komputer secara 3 dimensi yang diharapkan para pengguna lebih dimudahkan mengenal perangkat komputer dan perakitan komputer secara augmented reality ini, serta diharapkan mampu memberi sensasi berbeda dalam metode pembelajaran tentang perangkat komputer ini. Hal inilah yang melatar belakangi penulis membuat aplikasi augmented reality, perangkat keras komputer, dan perakitan komputer dengan penambahan fitur-fitur pada augmented reality yang dimana pengguna bisa melihat objek perangkat keras komputer secara 3 dimensi dan info serta fungsi dari perangkat keras komputer ini secara virtual. Lalu ada metode penelitian. Di sini tertulis metode pengembangan sistem, yaitu pada penelitian ini metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Penulis memilih menggunakan metode pengembangan sistem waterfall
pada penelitian ini karena metode ini sederhana dan cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah atau kebutuhan user sudah diketahui dengan jelas. Metode air terjun atau yang sering disebut dengan metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan yang meliputi analisis, perancangan, implementasi, pengujian, penerapan program, dan pemeliharaan. Namun, pada penelitian ini penulis menggunakan metode waterfall sampai tahap pengujian. Lalu di sini ada beberapa bagian seperti analisis kebutuhan, lalu perancangan, implementasi, pengujian, evaluasi. Lalu dilanjutkan oleh di sini ada studi pustaka yang tertulis ada beberapa penelitian mengenai pengembangan media pengajaran dengan memanfaatkan teknologi augmented reality. Salah satunya adalah penelitian pada tahun 2017 dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality. Pada penelitian tersebut, peneliti merancang dan membuat aplikasi media pembelajaran dengan menggunakan teknologi augmented reality. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan augmented reality, guru dapat membuat media pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan mudah digunakan dengan sistem augmented reality. Juga dapat menggantikan modul pembelajaran yang belum ada di sekolah dalam bentuk virtual atau maya. Siswa tetap dapat mengikuti dan menggunakan modul seperti modul aslinya, namun dalam bentuk virtual. Baik, kita lanjut. Ini masih bersambung dengan studi pustaka yang tadi. Lalu kita geser lagi ke bawah. Di sini ada bagian augmented reality. Di sini realitas tertambah atau dikenal dengan singkatan bahasa Inggrisnya atau AR, augmented reality, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungannya. 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataannya. Realitas tertambah sekadar menambahkan atau melengkapi kenyataannya. Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat realitas serta tambah sesuai dengan alat yang membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. Augmented reality adalah sebagai penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat integrasi antar benda dalam 3 dimensi, yaitu benda maya integrasi dengan dalam dunia nyata. Penggabungan benda nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi tampilan yang sesuai. Interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan penjejakan yang efektif. Lalu ada prinsip kerja augmented reality. Kita geser lagi ke bawah, dan ini adalah tampilan dari prinsip kerja augmented reality. Sedikit ngeblur gambarnya, jadi kita lanjut aja ke bawah dulu. Di sini ada Unity 3D, lalu ada Vuforia Qualcomm, ya seperti itu. Lalu di sini ada tampilan pada proses pembangunan aplikasi menggunakan Vuforia.
seperti ini. Lalu di bawahnya kita geser lagi, ada analisis kebutuhan, dilanjutkan oleh perancangan. Lalu di sini ada tampilan flowchart, dan di sini juga ada tampilan dari struktur navigasi. Nah, pada tampilan flowchart ini di atas, selanjutnya pembuatan struktur navigasi yang dimana digunakan untuk pemodelan setiap tombol pada aplikasi juga ditekan. Terus ini tampilan storyboard, rancangan model 3D di Google SketchUp, lalu perancangan sketsa interface, implementasi, dan juga di sini ada pengujian, hasil pengujian seperti ini tampilannya. Lalu ada evaluasi dan hasil diagram kuesioner di sini. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran serta daftar pustaka yang ditampilkan pada akhir halaman jurnalnya. Baik, sepertinya sampai di situ dulu untuk review jurnal dari saya. Beberapa poin-poin yang saya dapati di sini memang sangat-sangat baik, dikemas dengan susunan yang rapi, dan penempatan posisinya juga mereka menampilkan beberapa tampilannya juga bagus. Baik, sampai di sini dulu untuk review jurnal dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.